Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Jami' Al-Azhar Al-Mukarram Profesor Dr. Ahmad Syatari Ismail MA, pengurus yayasan beserta jamaah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 14. Halaman 14 poin kelima. Buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. Jadi setelah baca buku ini, saya tidak ingin merubah orang yang meyakini mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali lalu merubah menjadi mazhab Syafi'i. Tidak, bukan itu tujuannya. Hanya sekedar setelah dia tahu dalil-dalilnya, paling tidak dia berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Berlapang dada menerima perbedaan dan bisa tolong menolong selama masih sama-sama ahlul qiblah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang-orang yang melakukan masalah-masalah yang masih khilafiyah, hingga tak lagi tersisa sedikit kebencian untuk Israel bahkan iblis. Habis hanya untuk saudara kita yang hanya sekedar berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Jadi saya kumpulkan masalah-masalah yang selalu dipertanyakan jamaah dalam tausiah, ceramah, di kantor, di masjid, di tanah lapang. Setiap ada tanya jawab, pertanyaannya itu ke itu saja, yang jumlahnya 37. Jamaahnya nanya, kenapa 37 Pak Ustadz? Karena waktu nulis buku ini umur saya 37. Loh, sekarang kok seperti 24 Pak Ustadz? Wajib periksa mata. Apakah ke 37 masalah ini Ustadz bahas? Tidak. Saya diberikan waktu 30 menit untuk mempresentasikan yang kira-kira masalah amat sangat penting. Setelah itu dibuka tanya jawab 30 menit. Dari 37 masalah ini, manalah yang mau Ustadz bahas? Di antaranya adalah masalah membaca Quran untuk orang meninggal dunia, halaman 212. Ingat aja 212, masalah ke-13 baca Quran. Wa fil Mughni libni Qudamah, dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah mazhab Hambali. Qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, imam pendiri mazhab Hambali berkata, al-mayyitu mayit, orang meninggal dunia, yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair, semua kebaikan yang dilakukan orang beriman
kalau dihadiahkan pahalanya kepada orang meninggal beriman juga, maka sampai selama masih satu server. Tapi kalau sudah murtad, sekarang murtad diperlembut bahasanya jadi pindah agama. Memang pindah kelurahan. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal bisa mengatakan bahwa pahala kebaikan yang dilakukan orang hidup kepada orang meninggal itu sampai? Linnususil waridati fihi, karena banyaknya nas-nas, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah tentang itu. Wali annal muslimina, karena orang-orang muslim yajtami'una, berkumpul fi kulli misrin, di setiap tempat. Wa yaqra'una, mereka membaca Quran. Wa yuhduna limautahum, mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran itu kepada orang mati meninggal dunia. Min ghairi nakirin, tidak ada ulama yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, maka sudah menjadi ijma', konsensus, kesepakatan ulama, bukan kata Abdul Somad. Tapi nanti ketika video ini diupload langsung dipotong, langsung ada saja yang mengkat, langsung thumbnail gambar videonya gambar Abdul Somad, dikasih palang seperti ini, tempat tidak boleh sholat karena COVID, langsung dibuat Abdul Somad berkata. Padahal bukan saya hanya membacakan kitab ulama. Pendapat Ibnu Taimiyah, wa ammal qiraatu, adapun bacaan Al-Quran, was sadaqatu, sodakoh, wa ghairuhuma, selain bacaan Quran dan sodakoh, min a'malil birri, semua perbuatan baik, fala niza'a, tidak ada konflik, pertentangan, perbedaan pendapat, baina ulama'is sunnati wal jamaah, antara ulama ahlu sunnah wal jamaah, fi wusuli sawabil ibadatil maliyah, sampai pahala ibadah harta, wakaf, zakat, infak, sodakoh. Ini ada semen 2-3 sak untuk almarhumah ibu saya, sampai kas sodakoti, seperti sodakoh duit air. Ini saya sodakoh air MJA Masjid Jami Al Azhar, masuk iklannya, bisa dipotong untuk iklan di Instagram. Wal itqi, membebaskan budak hamba sahaya. Zaman dulu ada perbudakan, dibebaskan gratis. Hai budak hamba saya sini, mestinya kamu membayar dirimu untuk bebas, tapi aku gratiskan kau bebas, pahalanya sampai ke fulan, pahalanya sampai. Kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a, sebagaimana doa sampai, wal istighfar, wassalatu alaihi salatul janazati, wad du'a'u inda qabrihi, begitu juga dengan salat jenazah dan membacakan doa di samping kubur orang yang meninggal dunia. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati, ulama berbeda pendapat tentang amal badan. Kalau amal harta, infak, wakaf, zakat, sodakoh tidak ada ikhtilaf. Yang ulama ikhtilaf tentang amal badan. Puasa, saya hadiahkan puasa saya untuk almarhum Abdul Somad. Sholat 2 rakaat, saya hadiahkan pahala sholat saya 2 rakaat untuk Abdul Somad. Qiraatul Quran untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah, itu yang ikhtilaf. Wassawabu, pendapat yang shawab, yang benar, annal jami'a yasilu ilaih, semua amal harta maupun amal badan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Faqad sabata fis sahihaini, sebagaimana sudah ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu,
maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Puasanya sampai, padahal puasa itu adalah amal badan. Sampai. Dalilnya sudah disebutkan, pendapat ulamanya sudah sebutkan, ngotot juga mengatakan nggak sampai. Saya tidak bisa membuktikan secara ilmiah, secara sains, secara bukti mana, karena yang mati belum pernah hidup lagi ngasih laporan. Kalau ngotot juga, maka satu-satunya jurus saya cuma satu, memberikan kitabnya sudah, nunjukkan teks aslinya sudah, membacakan menerjemahkannya sudah. Enggak juga percaya, saya cuma minta nama lengkap, nanti kalau mati saya bacakan Fatihah, kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Wa ammahtaja ba'duhum, adapun sebagian orang yang mengatakan pahala bacaan Quran itu tidak sampai untuk orang mati, mereka berdalil dengan surat An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, orang hanya mendapatkan pahala perbuatannya sendiri. Salatnya untuk dia, puasanya untuk dia. Adapun salat orang lain, puasa orang lain, bacaan Quran orang lain tidak bisa ditransfer. Fayuqalu lahu, maka berikan jawaban untuk mereka, faqad sabata bis sunnatil mutawatirati, sudah ditetapkan berdasarkan hadis yang mutawatir. Mutawatir diriwayatkan sekelompok orang baik-baik. Wa ijma'il ummati, berdasarkan ijma' annahu yusalla alaih, bahwa orang mati itu disolatkan. Wa yud'a lahu, didoakan. Wa yastughfar lahu, diistighfar, dimintakan ampunkan. Wa hadza min sa'i ghairihi, ini amalan orang lain sampai kepada orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah mati biarkan saja, jangan kirim Al-Fatihah, jangan kirim Qul Huwallah, jangan kirim bacaan Quran, berarti jangan solatkan dia solat jenazah. Karena solat jenazah amal orang hidup untuk orang mati. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi, amal siapa itu? Amal orang hidup kepada orang mati. Itu kan akal-akalan Abdul Somad. Saya baca kitab Ibnu Taimiyah, bukan Abdul Somad. Abdul Somad sini cuma datang, baca, foto, pulang. Ustadz, bukunya kenapa ditulis huruf Arab gundul? Banyak yang komen begitu. Kita kalau bertamu ke rumah orang, di atas meja ada kacang, ada coklat, ada agar-agar, pilih yang kira-kira bisa kita kunyah aja. Jangan maksakan diri, nanti dibaca berkunang-kunang. Kenapa Ustadz sertakan bahasa Arabnya? Dua alasan. Yang pertama, supaya orang tidak menuduh saya buat-buat bahasa Indonesia. Ini loh teks Arabnya. Yang kedua, supaya adik-adik mahasiswa yang jurusan bahasa Arab, yang anak pondok, sekaligus mempraktekkan bahasa Arab, cara menterjemah yang baik bahasa Indonesia. Saya tidak mengatakan terjemahan saya baik. Kalau dia mau perbaiki terjemahan buku ini, bagus, alhamdulillah. Saling membangun dan melengkapi tanpa mesti menjatuhkan. Halaman 216. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah? Wa amma qiraatul Qur'ani, adapun bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha, menghadiahkan bacaan Quran untuk orang meninggal, tatawu'an, secara sukarela, tidak dibayar upahnya, bi ghairi ujratin, tanpa ada mengambil upah bacaan, fahadha yasilu ilaihi, maka pahala bacaannya sampai untuk orang meninggal dunia, kama yasilu thawabus shaumi wal haji, sebagaimana sampai pahala puasa dan haji. Puasa amal badan sampai, haji amal badan sampai, tawaf, sa'i, tahallul, melontar jumroh, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, di Mina, amal badan sampai pahalanya. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama modern kontemporer Saudi Arabia,
Wa in ahdal insanu ilal mayyiti, kalau ada seseorang menghadiahkan bacaan kepada mayit, ilal mayyiti, kepada orang mayit sudah meninggal dunia, amalan solihan, semua amal soleh, tanpa disebutkan apa amalnya, amal soleh dihadiahkannya untuk orang meninggal. Ka'ayyata saddaqa bisyai'in, dia bersedekah. Ini saya belikan sedekah air Masjid Jami Al-Azhar, air mineral 1 kotak, saya sedekahkan depan pintu untuk semua yang sholat Jumat. Yanwihi lil mayit, mudah-mudahan pahalanya sampai untuk mayit, teman saya, sahabat saya, kawan saya. Au yusalli rak'ataini, atau dia masuk masjid sholat 2 rakaat, saya sholat 2 rakaat, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Yanwiha lil mayit, dihadiahkannya pahalanya untuk mayit. Au yaqra'u Qur'anan, atau dia baca Quran. Yanwihi lil mayit, untuk almarhum fulan bin fulan al-Fatihah. Fala haraj, maka hukum melakukan itu boleh. Walakinnad du'a afdal, tapi yang paling afdal adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Min hadza kullihi li'annahu huwa alladhi arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 217. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan idza matal insan? Kalau ada ustadz yang ceramah idza mata ibnu Adam, itu riwayat bil makna. Yang ada dalam Sahih Muslim idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah. Cuman yang 3 ini yang sampai, yang lain nggak sampai. Maka jangan bacakan Al-Fatihah, jangan kirim Yasin, jangan bacakan Qul Huwallah, jangan buat sholat, jangan buat puasa, karena yang lain putus. Dijawab, yang dimaksud dengan kalimat inqata'a amaluhu, artinya amal orang yang meninggal itu putus. Ini ada orang meninggal, amal dia putus. Saya nggak paham Pak Ustadz, ada orang meninggal namanya Abdul Somad, amal si Abdul Somad ini putus. Kalau sudah meninggal dia nggak bisa ceramah lagi. Kalau dia ceramah jamaah lari. Amal dia yang putus, bukan amal jamaah Masjid Jami Al-Azhar putus. Amal si yang mati itu yang putus, karena dia tidak bisa beramal lagi. Yang putus itu amal taklifi, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, tidak wajib, karena sudah putus kewajiban begitu keluar ruh dari jasad. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz, berarti udah putus. Amal mayat itu putus, terhenti, dia tidak dapat beramal lagi. Bukan amal orang lain putus kepadanya, karena amal orang lain tetap mengalir kepadanya, seperti badal haji, sholat jenazah, doa, seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Dia salah paham tentang yang putus itu apa. Jangan lagi bacakan Al-Fatihah, sudah putus. Yang putus apa? Pokoknya putus, jangan tanya-tanya. Ini orang pasti belum minum air Masjid Jami Al-Azhar. Halaman 218. Baca Quran di samping kubur. Idza mata ahadukum, kalau ada orang yang mati, fala tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya lama-lama, cepat-cepat kuburkan. Saya kalau diminta tausiah, Ustadz tolong kasih tausiah orang meninggal, kuburkan dulu baru tausiah. Kalau dia orang soleh, cepat dia ketemu dengan kesolehannya. Kalau dia orang jahat, cepat kita campakkan beban dari pundak kita. Jangan tahan lama-lama. Ini semua mau ngasih kata sambutan.
RT, RW, kadus, kades, COVID semua. Wa asri'u bihi ila qabrihi, cepat bawa dia ke kuburnya. Wal yaqra inda ra'sihi, bacakan pada bagian kepalanya. Di Fatihatil Kitab, bacakan pada bagian kepala Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi, pada bagian kakinya. Bi khatimatil Baqarah, ujung Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ila akhirih, sampai habis. Apa pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini? Akhrajahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani bi isnadin hasan, sanadnya hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Sahih dan hasan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mengamalkannya. Halaman 219, apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashabu, pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, yustahabbu an yuqra'u indahu syai'an minal Qur'an, dianjurkan untuk membacakan sebahagian dari Al-Quran di samping kubur orang meninggal dunia. Qalu, ulama mazhab Syafi'i berkata, fa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau dibacakannya Quran keseluruhan 30 juz, kana hasanan, bagus. 30 juz sendirian anaknya hafal Quran, bagus. Anaknya cuma bisa juz 30, yang lain dibagi ke jamaah 1 juz 2 juz, bagus. Quran semua 30 juz nggak bisa, dibacanya Yasin, bagus. Yasin nggak bisa, Ummul Quran Al-Fatihah, bagus. Al-Fatihah pun tak bisa, mati aja lah dia, parah betul. Pendapat Imam Nawawi, wastahabbal ulama'u, ulama menganjurkan qiraatal Qur'ani, membacakan Al-Quran, indal qabri, di samping kubur, lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Li'annahu idza kana yurjat takhfif, kalau azab kubur bisa ringan karena pelepah korma. Hadis tentang pelepah korma, Nabi mengambil pelepah korma, dia belah dua, dia tusukkan ke kubur. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani, kedua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang pertama, yamshi bin namimah, diazab karena namimah, adu domba, omongan si A tentang si C dibawa ke si B dalam grup WhatsApp, kelahi, hancur, mati, stres, depresi. Yang satu lagi, lam yastabri, riwayat lain lam yastanzih, kubur ini diazab karena enggak cebok, karena buang air nggak ditutup, ditusukkan pelepah korma. La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa, semoga azabnya diringankan selama pelepah korma ini masih basah. Apa kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini? Kalau pelepah korma bertasbih pahalanya sampai, apalagi bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, Abdul Somad, jangan kau bacakan Quran untuk orang mati, itu berarti dia sedang berkata, pelepah korma jauh lebih bagus daripada kau, Abdul Somad. Kalau pelepah sawit, Pak Ustadz, korma sama sawit masih sepupu. Kalau disebutkan semua pelepah pokok kayu, tebal betul lah Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim itu. Sedangkan tak disebutkan pelepah-pelepah semua udah 7.275 hadis. Cukuplah dikiaskan dengan pohon yang lain. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak sholat, nggak puasa, pas mati pesan sama anaknya, nanti kalau aku mati tolong kau tanam 3 pohon kurma di atas kuburku. Yustahabbu an yamkusa alal qabri, dianjurkan setelah menguburkan jenazah jangan langsung pulang, tapi berhenti sejenak di samping kubur. Ba'dad dafni sa'atan,
setelah dikebumikan berhenti sejenak di samping kubur. Yad'u lil mayyiti, doakan mayit. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa yastaghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa orang ini. Nassa alaihi Syafi'i, disebutkan Imam Syafi'i secara nas, teks. Wattafaqa alaihi ashabu, ulama mazhab Syafi'i setuju dengan ini. Qalu, mereka berkata, wa yustahabbu an yuqra'a inda syai'in minal Qur'an, dianjurkan dibacakan syai'un minal Qur'ani. Wa in khatimul Qur'ana kana afdalu, kalau dibacakan sekhatam Quran afdal. Wa qala jama'atun min ashabina, sekelompok besar ulama mazhab Syafi'i berkata, yustahabbu an yulaqqan, dianjurkan membacakan talqin mayat. Hadis tentang talqin mayat setelah dikebumikan diriwayatkan oleh Imam siapa Pak Ustaz? Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Status hadisnya kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir, hadisun hasan. Kalau kamu setuju mau membacakan talqin mayat setelah dikebumikan, bacakan. Kalau kamu nggak setuju, nggak senang, pulang. Jangan dipoto orang yang baca doa lalu diupload ke Instagram, inilah pelaku bid'ah, tempatnya neraka jahanam. Halaman 220 dari kalangan ulama mazhab Hambali. Falamma dufinal mayyitu, setelah mayat dikuburkan, baris ketiga dari atas. Setelah mayat dikuburkan, jalasa rajulun dharirun, duduk seorang laki-laki tunanetra buta, yaqra'u indal qabri, baca Quran di samping kubur. Faqala lahu Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal berkata, ya haza, fulan, innal Quran indal qabri bid'atun, baca Quran di samping kubur bid'ah. Falamma kharajna minal maqabir, ketika kami keluar dari TPU, Taman Pemakaman Umum. Qala Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdillah, wahai Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fi Mubashshir Al-Halabi, apa pendapat engkau tentang Mubashshir Al-Halabi? Qala thiqatun, Mubashshir Al-Halabi orangnya thiqah, terpercaya, riwayatnya sahih. Katabta an Husay'an, apakah kau ada menulis hadis dari Mubashshir Al-Halabi? Naam, ya, saya ada menulis hadis dari Mubashshir Al-Halabi. Fa akhbarani Mubashshir Al-Halabi yang kata kau siqah terpercaya tadi ada meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Ala Al-Lajlaj, dari bapaknya. Dia berpesan, kalau nanti aku dikuburkan, bacakanlah di samping kuburku surat Al-Baqarah 5 ayat di awal. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa khatimatiha, bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Sami'tu bin Umar, karena aku mendengar Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab berkata, berpesan, nanti kalau aku mati bacakanlah pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Faqala lahu Ahmad, mendengar itu Imam Ahmad berkata, irji, kembalilah engkau ke kubur tadi, wa qul lirrajul, katakan kepada orang yang baca Quran tadi supaya dia meneruskan bacaannya.
Di mana ada riwayat ini? Dalam kitab Ar-Ruh, tulisan judulnya Ar-Ruh, roh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, mazhabnya Hambali. Wa qala Al-Hasan Ibnu Sabbah Az-Za'farani, Imam Hasan bin Sabbah Az-Za'farani berkata, Sa'altu Syafi'iyya, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, anil qiraati indal qabri, apa hukum membaca Quran di samping kubur? Faqala, Imam Syafi'i menjawab, la ba'sa biha, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa ora apa-apa, enggak apa-apa, boleh, no problem. Halaman 222. Dzakaral Khallalu 'anis Sya'bi, Imam Al-Khallal meriwayatkan dari Imam Sya'bi, kanatil ansar, orang-orang Ansar di Madinah, idza mata lahumul mayyitu, kalau ada yang mati di antara mereka, ikhtalafu ila qabrihi, mereka saling berganti-gantian ke kubur orang itu, yaqra'una indahul qur'ana, mereka berganti-gantian membacakan Al-Qur'an. Semuanya diambil dari kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaman 224. Pendapat Sayyid Sabiq, bukunya Fikih Sunnah Ulama Al-Azhar, Fikih Sunnah, Muqaddimah Fikih Sunnah, diberi pengantar oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Apa kata Sayyid Sabiq, Syekh Sayyid Sabiq? Ikhtalafal fuqaha, ahli fikih ikhtilaf fi hukmi qiraatil Quran indal qabri, apa hukum baca Quran di samping kubur? Fadhahaba ila istihbabiha Syafi'iyyu, menurut Imam Syafi'i dianjurkan baca Quran di samping kubur. Wa Muhammad bin Hasan, Imam Muhammad bin Hasan mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Litahsili lil mayyiti, supaya sampai ke mayat, barakatul mujawarah, barakah dekat dari bacaan Quran. Wa wafaqahumal qadhiyyu Iyad, pendapat mereka ini disetujui oleh Imam Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ulama mazhab Hambali, mazhab Maliki. Qadhi Iyad mazhab Maliki. Wal Qurafi minal Malikiyah, dan Imam Al-Qurafi dari mazhab Maliki. Wa yara Ahmad, menurut Imam Ahmad mazhab Hambali, annahu la ba'sa biha, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa enggak apa-apa, boleh. Wa karahaha Malik, Imam Malik memakruhkannya. Wa Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah Hanafi mengatakan makruh. Li'annaha lam tarid bihas sunnah, karena tidak ada dalam hadis. Bebas. Yang setuju dengan baca, bacakan. Yang enggak setuju, jangan ejek. Ada yang kita sepakat. Yang khilafiyah berlapang dada menerima perbedaan. Yang kita sepakat semuanya apa? Bahwa umat Islam mesti minum produk Muslim, Masjid Jami Al-Azhar. Memang begitu dia, kalau 30 menit iklannya 3 kali. Itulah yang dapat saya sampaikan. 30 menit. Berikutnya tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.